Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan makalah desain pendidikan di masa keemasan 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share. Desain pendidikan di masa keemasan 2045. Latar belakang, masa emas kemajuan zaman diprediksi akan terjadi pada tahun 2045, yaitu 25 tahun yang akan datang. Berangkat dari fakta pada saat ini, dunia digital dan revolusi industri saat ini sangat berpengaruh pada dunia pendidikan menuju tahun keemasan. Pendidikan adalah salah satu amanah luhur yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dengan kecerdasan saja tidak cukup. Dengan adanya gejolak perubahan yang terjadi pada saat ini, potensi kecerdasan itu tidak cukup. Maka pendidikan Islamlah yang dianggap sebagai tempat terbaik untuk mempersiapkan agen perubahan bangsa yang akan membawa potensi keberhasilan dalam kehidupan. Rumusan pertama, masa keemasan itu adalah masa di mana sebagai momen bagi Indonesia untuk memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang hebat. Kedua, masa di mana kemajuan teknologi semakin canggih, posisi manusia tergantikan oleh mesin, semua serba cepat, fleksibel, tanpa batasan waktu, dan proses kerja semua serba tersedia di tangan. Yang sudah terjadi pada saat ini, ketika kita membayar parkir saja sudah tidak ada tukang parkir, kita harus menggunakan e-money. Kemudian yang ketiga, manusia akan bekerja dengan pekerjaan yang tidak ada sebelumnya. Dan itu menuntut atau membutuhkan keterampilan dan kemampuan tertentu. Tujuan, makalah ini dibuat bertujuan sebagai tulisan akademis untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam membuat grand design kurikulum pendidikan sampai menuju masa keemasan 2045. Ingin terlibat dalam percakapan ilmiah untuk memberi sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun praktis untuk mendukung perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah, menginformasikan, menganalisis, dan menyampaikan dengan cara yang lugas dan apabila memungkinkan untuk terlibat secara kritis. Manfaatnya, dalam pembuatan makalah ini semoga membawa kebaikan untuk semua dalam memahami masalah dan mencari solusinya. Menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk diimplementasikan di lapangan dan membuka pikiran untuk memahami permasalahan-permasalahan. Landasan teori, di sini saya mengambil Al-Quran dan hadis. Karena prinsip-prinsip kehidupan yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis akan tetap menjadi panduan dan pedoman dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Kemudian buku-buku referensi di sini menurut John Whitehead menggambarkan bahwa anak sebagai generasi penerus merupakan aset terbesar untuk masa yang akan datang. Maka harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Kemudian ada insight atau testimoni dari dosen ini ya, Jaya Adin Linando menggelar kajian keilmuan secara daring yang bertajuk Revolusi Industri 4.0. Di situ testimoninya adalah telat melangkah rentan tertindas. Yang sekarang sudah ada prediksi bahwa ada industri 5.0. Kerangka berpikirnya berawal dari tantangan yang terjadi pada saat ini, yaitu ada lockdown, learning for home, video viewer, login to, scrolling paper, smart speaker, spend online, kemudian
watcher, dan downloader. Nah, itu semua terangkum dalam IoT, Internet of Things. Kemudian peluang yang saat ini dapat dilihat adalah pembelajaran terbuka atau learning is open. Pembelajaran dengan sosial atau learning is social. Kemudian pembelajaran secara pribadi atau learning is person. Pembelajaran adalah penambahan atau learning augmented. Pembelajaran dipresentasikan atau learning is multi-presented. Pembelajaran di mana saja, kapan saja, siapa saja. Nah, faktanya adalah akan mendapatkan output yaitu generasi emas atau gold Rabbani generation atau generasi yang akan jaya pada kemasannya karena bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada generasi yang mager, tidak mau bergerak, manja, nah itu akan menjadi downtown generation. Nah, tantangan-tantangan tersebut seperti lockdown itu akan terjadi. Kenapa? Karena orang-orang mobile, banyak bergerak, banyak berinteraksi. Itu akan menimbulkan mudah terserang penyakit dan penyakit itu mudah menular. Maka akan terjadi wabah dan tidak disangka-sangka lagi atau memang sudah menjadi gejolak ya, itu akan terjadi lockdown. Nah, jadi semua orang akan berdiam di rumah. Namun, walaupun berdiam diri di rumah, proses pembelajaran tetap berjalan dengan learning from home. Manusia pada saat itu membutuhkan informasi yang didapat dari media audio visual. Nah, mereka itu menjadi videos viewer. Kemudian login to. Mereka mengakses berbagai aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Hiburan, kemudian belanja, pendidikan. Kemudian scrolling people. Waktu-waktu yang mereka punyai itu akan dihabiskan dengan scrolling. Mengupdate status, scroll status orang, itu kegiatan mereka. Selain itu, manusia juga mempunyai banyak kemampuan, banyak keterampilan yang didapat karena dari internet tadi, mudahnya mengakses, maka mereka akan sharing dengan menggelar kursus online. Kemudian mereka akan mempresentasikan menjadi trainer, menjadi presenter, atau smart speaker. Kemudian untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun tetap di rumah, tetap bisa memenuhi kebutuhan dengan cepat, mudah, itu dengan spend online atau belanja online. Kemudian downloader. Manusia dapat dengan mudah mengakses ilmu, mendownload file dengan downloader. Nah, itu semuanya adalah keterampilan IoT. Nah, dampaknya apa? Manusia akan merasa kekosongan ruhnya. Nah, mereka akan mencari tempat bergantung, yaitu kepada Allah, dengan mempelajari Al-Quran, turn back to Al-Quran. Mereka mencari metode Al-Quran yang mudah. Kemudian menikmati lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dengan berbagai macam gaya lagu. Kemudian hiburan. Mereka pun akan haus akan hiburan, namun hiburan yang rohani. Seperti piknik, jalan-jalan, tapi berupa umroh atau haji. Yang nantinya bisa dilaksanakan umroh atau haji itu dengan online atau offline. Kemudian berkaitan dengan rezeki, mereka tentunya ingin rezeki mereka bertambah berkah. Nah, mereka akan senang dengan sedekah dan jamaah. Banyak dermawan, sukarelawan, itu dari pebisnis, profesional, trainer, coach yang mengalokasikan sebagian rizkinya, penghasilannya untuk kegiatan sosial seperti rumah Quran, rumah tahfiz, kemudian pondok pesantren, rumah belajar. Mereka pun suatu saat mereka butuh ketenangan. Dengan ibadah,
dengan khusyuk itu mereka akan pilih. Kemudian butuh komunitas untuk sharing ilmu, sharing keterampilan, buka kursus online, kemudian ada komunitas penulis, komunitas petani modern, petani muda, kemudian peternak, itu akan menjadi tren. Nah, dari peluang-peluang tersebut bisa dibaca sehingga bisa mengetahui bagaimana rancangan atau strategi pendidikan yang cocok untuk mengarahkan masa depan sampai 25 tahun mendatang. Dengan memberikan peluru untuk meroketkan kemampuan menghadapi perubahan dan menuju kemajuan peradaban ke masa keemasan. Yaitu dengan memberikan bullet project atau peluru project. Mereka harus menguasai ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena penguasaan ilmu Al-Quran menjadi syarat yang mutlak sebagai atau menjadi generasi emas. Karena di dalamnya adalah pedoman hidup yang tidak akan tertinggal oleh zaman. Kemudian hadis, harus menguasai hadis. Kenapa? Karena di dalamnya adalah pedoman hidup atau cara hidup Rasulullah yang tidak ketinggalan zaman. Kemampuan ibadah dengan benar memerlukan kekhusyuan. Di sini menggambarkan bahwa konsentrasi penuh dalam melakukan sesuatu. Kemudian kemampuan akidah. Seorang muslim memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan itu, dengan keyakinan itu, maka diharapkan tidak akan menyimpang jauh dari jalan-jalan atau ketentuan-ketentuannya. Kemudian fikih, kemampuan ilmu fikih ini juga diperlukan karena di sana membahas syariat Islam, aturan-aturan khusus yang membahas tentang hukum, kemudian mengatur aspek kehidupan sosial. Kemudian siroh di sini menggambarkan bahwa ada studi kasus yang secara langsung terjadi pada saat itu yang dapat menjadi sumber inspirasi dan membantu menemukan cara atau jalan keluar bagi masalah dalam kehidupan. Kemudian tazkiyah, mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala di sini meyakini bahwa orang-orang yang memberikan pelajaran bahwa orang-orang yang mensucikan diri adalah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mengotori dirinya adalah orang-orang yang rugi. Kemudian kemampuan dakwah Islam. Berdakwah atau menyampaikan ilmu agama dapat dilakukan dengan mudah dengan teknologi pada saat ini tanpa batas waktu. Kemudian kemampuan kemasyarakatan. Bisa melihat gambaran pasar, perilaku masyarakat, kelompok sosial di sini, jadi bisa mengatur strategi, merancang strategi untuk peluang bisnis. Kemudian kemampuan kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang cocok adalah gaya kepemimpinan transformasional dengan memberdayakan seseorang dengan cara coaching. Kemudian kemampuan bahasa. Life skill yaitu skill dalam berpikir, skill dalam berkarya, skill dalam konsep diri dan mengontrol diri. Mengontrol emosi, kemudian mengontrol suara, mengontrol gerak, itu sangat penting. Kemudian kemampuan mengatur mindset. Mindset di sini ada 3, mindset on the box, ini berkaitan dengan kekuatan otak atau nalar. Kemudian inside out of the box, di sini kekuatan kolbu, berani mencoba, mempunyai cara baru, penuh imajinasi. Kemudian inside without the box, yaitu kekuatan diri berupa kekuatan ruh spiritual tanpa batas, menembus dimensi semesta. Kemudian esensi kehidupan. Nah, kemampuan-kemampuan itu harus dibangun dengan metode pembelajaran yang dapat mencapai pada tujuan. Metode pembelajaran itu adalah 1, pembelajaran model futuristik, yaitu orientasi pembelajaran yang memandang jauh ke depan terkait dengan
pemanfaatan dan kemajuan masyarakat society 5.0. Smart building berbasis IT berupa kemampuan IoT tadi, Internet of Things. Kemudian kemudian AI, Artificial Intelligence. Bagaimana membuat aplikasi-aplikasi, membuat rancangan artifisial. Yang kedua adalah pembelajaran model diferensiasi, yaitu proses pembelajaran berupa proses pembelajaran yang produktif, kurikulum individu, kemudian teknik coaching. Nah, di sini ada model pembelajaran diferensiasi ini ada 3, yaitu diferensi konten, diferensi proses, dan diferensiasi project. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah generasi pada masa keemasan memiliki kekuatan ruh yang kuat, pendidikan Islam yang terstruktur dalam diri pemuda atau generasi. Mereka itu confident, connecting, open to change adalah ciri-ciri generasi emas itu. Generasi keemasan adalah generasi robbani yang cinta kepada Robnya, antusias mengamalkan ilmunya. Demikian tadi presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron kasiro. Terima kasih banyak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.